Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah epidemiologi. Pada hari ini kita akan membahas pola penyakit dan cara pencegahan penyakit. Ini materi kali ini merupakan lanjutan dari materi yang kemarin setelah kita belajar tentang konsep terjadinya penyakit serta riwayat alamiah penyakit. Semoga kalian masih belum lupa untuk yang materi kemarin sehingga bisa diaplikasikan dengan metode materi yang pada hari ini. Baik, pola penyakit, kenapa sih kita perlu belajar tentang pola penyakit? Pola penyakit as we know ya, kalau pola itu berarti apa? Pola, ya berarti kayak pattern gitu ya, pattern yang nantinya pattern ini digunakan untuk perencanaan program. Jadi manfaatnya adalah merencanakan program untuk pencegahan penyakit. Pola penyakit ini ada yang kita pelajari, ada 3 yang dijadikan pola, yaitu person, merupakan karakteristik penderita, kemudian place, tempat terjadinya, dan yang ketiga time atau kecepatan penyebaran atau inkubasi. Mari kita kupas satu persatu. Untuk person ini ada 6 karakteristik yang akan kita pelajari. Yang 3 pertama yaitu age, berkaitan dengan daya tahan tubuh dan gaya hidup. Jadi kalau misalnya kita ngomongin umur, tentunya akan beda gaya hidupnya atau daya tahan tubuh atau imunitas tubuh pada bayi yang umurnya 0 sampai 1 tahun, kemudian balita 1 tahun sampai dengan 55 tahun, kemudian anak-anak, remaja, dewasa muda, dan seterusnya hingga manula. Nah, itu tentunya memiliki daya tahan tubuh dan gaya hidup masing-masing. Contohnya, infeksi trisius sering terjadi pada anak. Karena apa? Trisius itu kecacingan ya, kalau belum tahu. Nah, ini bisa dikarenakan karena kebiasaan cuci tangan atau cuci tangan yang masih belum sempurna yang dilakukan oleh anak-anak. Dan sedangkan anak-anak itu gaya hidupnya kan masih suka main ya, main apapun itu, sampai kadang main tanah atau anak-anak kecil gitu kan nggak ngerti, sandal juga dimakan dan seperti itu, sehingga kebiasaan cuci tangan dan kemudian kebiasaan fase oralnya anak-anak atau bayi itu bisa mengakibatkan infeksi trisius atau kecacingan. Kemudian yang kedua, seks. Seks ini adalah jenis kelamin. Ya, perbedaan ini terjadi karena perbedaan anatomi fisiologi yang menyebabkan sistem hormonnya pun juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Karena jenis kelamin yang berbeda, maka kebiasaan hidup pun berbeda. Mulai dari kesadaran berobat, tentunya mungkin kalau misalnya kita kita amati gitu ya, wanita itu kan lebih care, lebih lebih khawatir kalau terjadi apa-apa, sehingga kesadaran berobatnya lebih tinggi biasanya daripada laki-laki. Kemudian jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan ini tentunya kalau laki-laki itu lebih kuat kan, sehingga lebih banyak memakai otot, sehingga perbedaan jenis pekerjaan itu berbeda antara perempuan dan laki-laki. Contohnya ini yaitu sirosis hepar atau sirosis hati. Ini lebih banyak terjadi pada laki-laki karena laki-laki lebih banyak yang merokok dibandingkan dengan perempuan. Walaupun memang perempuan juga ada yang merokok, cuman presentasinya pasti lebih tinggian laki-laki. Kemudian etnis yang meliputi ras, kebangsaan, suku, atau sekumpulan orang banyak gitu ya. Kemudian dia berkelompok dan hidup lama sehingga memunculkan
kebiasaan baru, budaya baru, sehingga mempengaruhi kebiasaan dirinya yang akhirnya juga berpengaruh kepada kesehatan. Ini contohnya ras ya, contohnya ini adalah orang kulit putih lebih banyak menderita karsinoma atau kanker. Ini berdasarkan data yang ada. Kemudian 3 karakteristik yang berikutnya yaitu marital status, profession atau pekerjaan, dan sosial status atau status sosial seseorang. Untuk marital status atau status pernikahan, ini menyebabkan perbedaan perilaku. Jadi kalau misalnya tentunya ya kalau misalnya berpasangan gitu kan melalui hubungan setiap harinya, baik hubungan biasa ngomong-ngomongan ataupun hubungan badan, itu lebih memungkinkan untuk tertular penyakit dari pasangan. Contohnya misalnya ya yang paling ringan itu adalah misalnya salah satunya flu. Kemudian karena hidupnya satu rumah bahkan satu kamar, maka akan lebih cepat untuk tertular flu juga. Kemudian selain perbedaan pola perilaku dan tertularnya tadi, juga cara perawatan keluarga. Ya, ini contohnya misalnya ya yang untuk penularan tadi itu suami terkena sifilis, maka istrinya bisa tertular. Apa itu sifilis? Coba dicari. Kemudian jika istri sakit, dukungan dan suaminya mendukung untuk segera sembuh, kemudian memberikan perawatan yang terbaik, maka akan memicu sembuhnya istri dengan lebih cepat. Kemudian yang ini tentang pekerjaan. Perbedaan risiko dari pekerjaan ini jelas sekali. Jadi kalau misalnya orangnya itu ada di sawah, pekerjaannya sebagai petani tentunya ada di sawah. Di sawah itu banyak apa? Banyak cacing, kemudian hewan-hewan yang ada di dalamnya lumpur-lumpur, kan tidak kelihatan tuh ya. Kemudian juga karena ada panas. Nah, sehingga bisa terjadi terjadi penyakit yang ada di situ, berbeda dengan pekerjaan orang yang ada di kantor. Tentunya kalau di kantor tidak menemukan lumpur dan sebagainya. Sehingga kalau di kantor akan banyak penyakit tentang stres kerja yang menyebabkan hipertensi, juga tukak lambung atau asam lambung ya, biasanya itu yang sekarang lagi ngetren juga ini asam lambung. Kemudian contohnya lagi pekerja tambang, maka dia akan kena cacing tambang. Nah, kalau PSK tentunya bisa terjadi tadi itu yang ada pasangan-pasangan tadi itu. Jadi mungkin laki-lakinya atau suaminya itu jajan di PSK, membawa oleh-oleh penyakit, maka itu akan ditularkan untuk istrinya. Bisa saja seperti itu. Ya, jadi harus hati-hati. Kemudian sosial status ini berkaitan dengan pemenuhan nutrisi keluarga, juga pencarian pelayanan kesehatan. Contohnya yang kemarin saya contohkan itu jika ada TBC ya. TBC itu tidak semerta-merta karena ada bakteri TBC sehingga bisa muncul penyakit, tetapi harus ada faktor necessary yang di sekitarnya. Misalnya kondisi lingkungan, kemudian pemenuhan nutrisi, apalagi ketahanan tubuh dan sebagainya. Nah, ini pencarian kesehatan pun juga demikian. Semakin tinggi sosial statusnya, maka akan semakin mudah, nggak mikir lagi berapapun biayanya untuk kesehatan pasti dilakoni gitu ya. Kecuali kalau misalnya beda lagi kalau statusnya rendah ya, mungkin sudah pakai BPJS, pakai BPI juga, kemudian pokoknya itu aja yang dimiliki, jadi ya wis pakai itu seadanya, walaupun mungkin nanti tidak memenuhi apa yang diharapkan. Baik, yang kedua yaitu place. Kenapa place ini dipakai sebagai pola penyakit? Karena di setiap daerah itu memiliki kekhususan tertentu, meliputi
geografis, keadaan penduduk, dan juga ketersediaan pelayanan kesehatan. Masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memungkinkan terjadinya penyakit yang berbeda pula. Ini untuk place atau tempat, kita akan mengenal penyebaran penyakit itu secara lokal, regional, nasional, dan internasional. Nah, ini tepat sekali kalau kita belajar pada saat pandemi seperti ini, karena di dalam ini perbedaannya karena dia terjadi di internasional, dimanapun di belahan dunia manapun itu terjadi corona, maka disebut pandemik. Kalau misalnya ya terjadi internasional berarti pandemik, yaitu contohnya ya yang seperti sekarang ini, yaitu corona, dimanapun terjadi. Kemudian yang kedua, nasional epidemi atau epidemi. Ini contohnya DBD. Dengue itu bisa terjadi dimanapun, tetapi dalam batas yang sedang. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, tapi dia sedang. Kalau pada musimnya ya dia tinggi, kalau enggak ya enggak, kayak gitu. Kemudian regional, ini endemi ya sebutannya. Contohnya ini malaria. Malaria itu banyak terjadi di daerah Papua, Kalimantan gitu ya, karena masih banyak memiliki hutan. Nah, di situ sama endemi ini juga tinggi, tapi di daerah itu saja. Dan tingginya itu juga nggak tinggi-tinggi amat, biasa, tapi adanya di daerah itu saja. Jarang kita menemukan penyakit malaria di Jawa. Atau bisa saja ada terjadi kasus malaria di Jawa karena yang bersangkutan habis melancer atau habis kerja dari luar pulau Jawa, misal dari Kalimantan atau dari Papua, yang pulang dia punya malaria itu sudah membawa bibitnya malaria sehingga kambuh di Jawa. Nah, yang paling kecil lokalnya yaitu lokal. Jadi penyakitnya itu hanya terjadi pada lokal saja. Ini kayak KLB gitu ya, KLB kejadian luar biasa. Misalnya ini di desa apa? Sukamaju misalnya. Desa Sukamaju itu ada hajatan besar-besaran. Nah, di situ terjadi keracunan makanan dari pesta tersebut sehingga banyak yang sakit. Nah, itu namanya KLB. Terjadi singkat di suatu daerah tertentu. Cuman satu daerah tersebut. Ini variasi nasional. Variasi nasional itu meliputi geografis dan administratif. Kalau geografis itu tentunya kontur alam ya, ada pegunungan, pantai, lembah, kemudian ada kelembapan, kemudian ada temperatur yang macam-macam, yang berbeda macam di geografi kita Indonesia ini, mulai dari ujung sana sampai ujung timur sampai ujung barat itu berbeda-beda, sehingga terjadi juga penyakit yang berbeda. Contohnya tadi yaitu malaria. Malaria tidak ada di Jawa tapi ada di Kalimantan, Papua, gitu. Kemudian variasi administratif yaitu wilayah, misalnya wilayah industri, wilayah pertanian, urban sama rural. Ayo ingat nggak urban itu apa, rural itu apa? Dicari sendiri ya. Kemudian contoh penyakitnya yaitu ISPA dan penyakit degeneratif lebih sering dijumpai di wilayah urban daripada rural. Ya apa enggak? Wilayah industri juga banyak yang kena ISPA karena tentu asap cerobong pabrik tersebut. Ini variasi internasional. Kenapa kita mengajunya kepada WHO? Jadi kayak kemarin ada pandemi corona ini,
COVID-19 ini ya karena WHO mengumumkan bahwa di tanggal berapa itu, Maret ya, pokoknya sudah ulang tahun sekarang ya, itu mengumumkan bahwa COVID-19 adalah bencana pandemik gitu, bencana seluruh dunia yang disebut dengan pandemic case begitu. Di dalam WHO ini ada perbedaan sebenarnya, jadi tidak mungkin semuanya nanti disamakan indikator-indikator yang ada di WHO ini. Karena apa? Karena masing-masing negara itu memiliki standar akurasi dan kelengkapan yang berbeda tentang pencatatan dan pelaporan. Kemudian juga ada standar diagnosis yang berbeda. Mungkin ya yang paling ekstrim, misalnya diagnosis COVID ini yang dibilang COVID ini yang hanya yang dibilang pakai rapid antigen sudah positif, maka dianggap itu adalah positif. Bisa saja seperti itu, tergantung dari, padahal kan belum tentu ya, karena kan kalau mau diagnosis tegak itu ya pakai PCR itu. Cuman ada beberapa negara karena keterbatasan dari anggaran yang dimilikinya sehingga standar diagnosisnya pun berbeda sesuai dengan kemampuan negara itu tersebut. Kemudian time ini waktu terkena penyakit atau masa inkubasi. Bisa dilihat dari waktu terkenanya atau disebut juga masa inkubasi. Time ini bisa dilihat dari detik, menit, atau jam, kemudian hari, minggu, bulan, dan tahun. Kita kupas satu. Istilah dalam time ya, ini termasuk dari yang tadi itu. Jika disampaikan di dalamnya sini, ada 3. Ada short term, periodik, dan long term. Kalau short term ini yaitu jangka pendek, hitungannya detik, menit, jam, hari, sampai dengan bulan. Itu dibilang short atau pendek. Nah, ini tadi sudah kita tahu epidemi itu yang mana? Yang ada di nasional ya. Di nasional dengan dia itu meningkat, frekuensi penyakit tersebut itu meningkat secara drastis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya keracunan makanan. Kalau tadi epidemi itu kan contohnya DBD ya. Tapi kalau ini contoh dari short term. Short term itu contohnya keracunan makanan, hitungannya jam kan. Keracunan makanan itu hitungannya jam. Jadi kalau misalnya jam 7 makan, kemudian jam 10 ternyata banyak yang mual-mual muntah-muntah, nah itu namanya keracunan. Dan yang enggak hanya 1 orang, 2 orang, tapi hampir semuanya dari yang makan. Kemudian influenza. Nah, coba kalau kalian amati dalam satu kelas misalnya ketika kuliah luring tentunya ya, karena berinteraksi dalam satu ruangan, misalnya ada satu yang sakit flu, paling enggak itu teman jajarannya duduknya itu juga akan terkena influenza. Cacar juga demikian. Kemudian yang periodik. Periodik ini siklus perputaran. Jadi musim menemukan time trend. Insidennya atau kejadian penyakitnya itu turun dan naik dengan teratur. Contohnya dengue atau ispa yang misalnya ketika kalian ketika musim hujan tentunya penyakit demam berdarah itu biasanya lebih tinggi. Atau ketika juga dengan musim hujan biasanya yang bersin-bersin flu itu juga lebih tinggi. Sedangkan yang long term itu jangka panjang atau disebut juga secular trend, itu hitungannya berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ini disebabkan karena perubahan diagnosis, karena saking panjangnya itu terjadi perbedaan diagnosis dari tahun lalu dengan 5 tahun berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya pada
HIV. HIV itu yang pernah kita pelajari bahwa inkubasi HIV itu sekitar 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun yang lalu pernah bermain-main dengan jarum suntik, maka 10 tahun kemudian atau saat ini ya, karena tadi 10 tahun yang lalu, saat ini itu mulai timbul gejala. Seperti itu. Sekarang karena kita sudah tadi belajar tentang pola-pola penyakit, dengan karakteristik-karakteristik yang ada tadi sudah dipelajari, kita akan bisa mencegah penyakit. Bagaimana caranya? Pencegahan itu merupakan pengambilan tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Jadi seperti sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau sudah tahu mendung, oh saya tak bawa payung, siapa tahu nanti hujan. Nah, itulah namanya pencegahan supaya tidak basah kuyup. Sama halnya di dalam epidemiologi, karena ada ini salah satu peran epidemiologi, yaitu mengidentifikasi faktor risiko. Misal, saya seorang dokter, saya kerjanya di rumah sakit, sekarang lagi musim COVID-19, berarti apa yang harus saya pakai? Harus saya gunakan untuk melindungi diri saya supaya tidak tertular? Ya, salah satunya adalah memakai APD level 3, seperti itu. Nah, upaya pencegahannya sesuai dengan riwayat alamiah penyakit yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Ini kan yang kita pelajari kemarin minggu lalu. Di dalam ini, di 2 baris terakhir ada level of prevention dan modes of intervention. Ini sebenarnya kuliah ini cukup membahas satu ini ya, karena sudah ada di sini semuanya. Jadi kalau misalnya tadi itu yang saya contohkan, saya seorang dokter dan kemudian bekerja di rumah sakit, berarti yang mana dong? Ada di level secondary. Karena apa? Karena di situ dokter tersebut sudah sangat terpapar sekali oleh COVID, oleh coronanya, virus corona, sehingga untuk melindungi diri dari corona tadi itu, di sini ya, di primary ya. Di primary, karena sudah ada di primary-nya ini, sudah terpapar, maka dia yang specific protection, sudah nggak health promotion lagi, tapi specific protection. Specific protection itu berarti perlindungan yang spesifik. Jadi kalau misalnya harus pakai handscoon, harus pakai hazmat, dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya ada seseorang gitu yang sudah merasakan, sudah masuk ke sini kan, sudah mulai masuk ke patogenesis, sudah mulai merasa, aduh saya kok meriang ya, sudah 3 hari kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah, maka segera dideteksi early, dideteksi secara dini, didiagnosis secara dini untuk kemudian tahu apakah ini benar-benar kena COVID atau bukan. Kalau misalnya itu terkena atau bukan COVID, maka segera dikasih treatment yang tepat. Misalnya, oh iya ternyata COVID beneran. Akhirnya apa? Harus dikasih vitamin-vitamin yang mensuplai, kemudian healing stresnya supaya nggak stres, kemudian juga olahraga, kemudian jaring dan sebagainya. Kalau misalnya ternyata bukan COVID-nya negatif, ya berarti ya tinggal istirahat, mungkin karena virus yang lain. Perlu nggak dicari virus apa gitu? Ya perlu sebenarnya, cuman akan menghabiskan biaya. Seperti halnya COVID itu, sebenarnya kalau sudah ada infeksi itu apa? Tanda-tandanya infeksi. Ada panas, ada odem, atau ada merah, biasanya gitu, merah-merah wajahnya, atau panas suhunya, kemudian ada odem, biasanya odem itu bengkak gitu ya, kayak gitu, itu namanya juga infeksi. Nah, kalau sudah ada seperti itu, pasti dia itu sudah terinfeksi embuh virus, embuh bakteri.
bagaimana kita taunya apakah itu virus atau bakteri? Ya dites seharusnya. Cuman karena keterbatasan biaya itu tadi, wes ndak usah ngurusin nih kena apa, yang penting diobati sembuh selesai. Begitu. Kecuali kalau memang ini untuk ini ya program ya, karena program COVID ini semakin gencar untuk melihat juga apakah benar ini terjadi karena COVID, karena nanti protokolnya berbeda-beda, misalnya sampai meninggal, sehingga itu perlu dilihat apakah memang COVID atau bukan. Ini tahap pencegahannya yang sudah ada di dalamnya bagan tadi itu bisa kita lihat di sini. Tahap pencegahan penyakit itu ada 4 sebenarnya: primordial, primer, sekunder, dan tersier. Primordial ini menghindari terbentuknya pola hidup yang memicu meningkatnya penyakit. Jadi ini tuh sudah sebelum siapapun itu dihimbau untuk melakukan sesuatu sehingga nantinya tidak akan kena penyakit seperti itu. Misalnya ini primordial ini ditandai dengan adanya peraturan pemerintah. Contohnya yaitu adanya larangan merokok. Di mana-mana pun ya, itu kan untuk siapapun, baik anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan. Ketika kita di toko gitu ada bungkus rokok itu kan pasti melihat rokok membunuhmu seperti itu. Nah, itu memang supaya orang itu tidak membentuk pola hidup yang memicu untuk meningkatkan penyakit. Seperti itu. Kemudian primer tadi itu dia ada di pre-patogenesis ya, karena dia belum terkena, kemudian dia harus di ini yang intinya adalah promosi kesehatan dan perlindungan spesifik. Promosi kesehatan bagi orang-orang yang belum terpapar, sedangkan kalau yang perlindungan spesifik atau specific protection itu yang sudah terpapar. Kemudian sekunder itu ada di dalam tahap patogenesis awal. Tujuannya adalah supaya sakit yang diderita awal-awal tadi itu tidak berlanjut lebih parah. Caranya yaitu dengan melakukan diagnosis dini dan pengobatan segera. Nah, yang tersier yaitu akhir dari patogenesis. Kalau dia sudah puncaknya sakit gitu ya, kemudian kan tadi ada patogenesis awal atau sakit awal, sakit dini, sakit lanjut, dan sakit sudah mulai sembuh di sakit akhir. Nah, di sakit akhir ini tentunya bukan yang meninggal ya. Kalau yang meninggal ya sudah selesai. Tapi kalau untuk yang masih sakit, supaya mengurangi rasa sakitnya tadi itu, maka dia diturunkan kelemahannya dengan cara rehabilitasi atau disability limitation. Contohnya, misal ya, ini kalau di sakit stroke gitu ya, di sakit stroke itu dikasih fisioterapi, mungkin ada yang water terapi dan lain-lain. Kemudian juga ada rehabilitasi, misalnya ini untuk siapa ya? Untuk orang-orang yang mengalami kecacatan. Jadi misalnya ya, misalnya ada orang diabetes, kemudian sampai harus dilepas, misalnya kakinya gitu harus diamputasi, kemudian terjadilah kecacatan. Nah, untuk itu maka harus ada rehabilitasinya. Supaya apa? Ya supaya tetap berdaya orang tersebut, nggak terus merasa dirinya kurang dan kemudian malah down seperti itu. Juga harus ada pendidikan untuk masyarakat. Supaya apa? Supaya tetap memperkerjakan orang-orang yang dengan kondisi yang tidak sempurna seperti itu. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya cuma 15 slide, tapi ternyata panjang ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dicatat dan kemudian ditanyakan ketika diskusi berlangsung besok dengan teman-teman kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.